Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian sehat, semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya, sahabat-sahabatku semuanya. Ya. Di pagi hari ini atau di siang hari ini atau di sore hari ini Tati mau ngasih tip ya. Tes bagaimana kita mengetahui urat saraf kita kejepit atau tidak. Ya, bagaimana caranya? Tip mengetahui urat saraf kita kejepit atau tidak. Ya, tentunya nanti ada beberapa gerakan Tati contohkan supaya kita itu aman, urat-urat kita itu nggak kenceng-kenceng atau kram ya, urat kita itu aman dan kita nggak kena urat kejepit ya, syarat kejepit ya. Syarat kejepit itu ya urat-urat yang ada di punggung sini ya, ada di punggung sini atau di manapun Anda berada ya. Di sini gerakan yang ke-1 adalah nanti Tati contohkan. Gerakan pertama adalah apa ya? Gerakan adalah tekuk kaki ke kanan dan ke kiri dan dipegang sama tangan kanan atau kiri. Ya, sahabat-sahabatku ya, di sini Tati ingin contohkan ke kalian semuanya. Gerakan pertama ya, sahabat-sahabat, nanti ada gerakan ke-1, ada gerakan kedua, ada gerakan ketiga dan ada gerakan keempat ya. Tentunya dengan gerakan pertama ini ya, gerakan pertama ini kalau saraf kalian nggak kejepit, berarti angkat kaki 1 itu tangan kanan nggak gerak. Kalau urat kalian bermasalah, itu kaki kita ditekuk itu akan sakit dan tangan yang sebelahnya itu akan bergerak ya. Contohnya Tati akan contohkan gerakan pertama ya, yaitu baring dan kaki ditekuk. Maaf Tati itu apa? Itunya perutnya gede, nggak apa-apa ya. Ini Tati di sini, Tati baring begini. Gerakan pertama, sahabat-sahabat ya, gerakan pertama kita lipat kaki. Nah, kita lipat kaki begini, ya. Lipat kaki begini, kita tekan pakai satu tangan ini. Pakai satu tangan ini, kaki ke sini, kita tekan begini. Nih, ini otot yang di paha sini itu akan ketarik. Kalau punya saya ini nggak sakit ya, sahabat-sahabat ya. Berarti otot saraf saya ini nggak kejepit ya. Ada yang posisinya begini, nggak bisa dilurusin begini, nggak bisa satu siku begini, ya, begini. Itu tandanya urat saraf kalian itu kejepit ya, urat saraf itu bermasalah dan akibatnya nanti urat yang di sini itu akan bengkak atau kram ya, akan bengkak atau kram. Nah, itu kebetulan kepunya Tati, alhamdulillah nggak sakit ya. Nih begini ya, begini itu nggak sakit ya. Pakai satu tangan ini, pakai satu tangan dan satu tangan ini buat neken di sini. Nah, jadinya begini. Sampai hitungan 1 sampai 10. Ya. Kalau ini tekan begini, ini ada sikunya, siku begini, ada letternya begini, berarti kita nggak kena urat saraf. Ya, nggak kena saraf kejepit. Ya, sahabat-sahabat ya. Ini gerakan yang pertama, begini. Ini kan ada yang begini, ya. Kalau begini ini, kalau begini nggak bisa ke sini, berarti kelihatan nggak sih? Nah, begini ya. Kalau ini uratnya itu ke sini begini, itu ada permasalahan urat saraf. Tapi kalau ini begini, nah ini ke sini, terus ini sikunya begini. Kita beginiin rata begini segitiga, kelihatan nggak? Rata begini, berarti kita nggak ada masalah urat kejepit ya, sahabat-sahabat. Kita tekan, ini kita tarik, ini kita tekan ke belakang begini ya. Ini kuncinya
buat menarik otot besar yang ada di paha sini, ya, buat menarik untuk otot paha yang di sini. Yang kedua sama, ini begini, pakai tangan yang ini, ya, pakai tangan yang ini, kita beginiin, kita tekan, ini kalau keadaannya begini, bisa begini, satu siku segitiga sama yang satu itu, berarti kita nggak ada masalah urat saraf kejepit, ya. Tapi kalau ininya ke depan begini, nggak bisa ditekuk begini, berarti urat saraf kalian itu kejepit, ya. Di sini pun Tati ajarkan begini, ini tekan ke belakang sana, ini di sini, nah begini. Jadi sini urat saraf sini itu, ya, urat saraf ke sini itu akan terasa, akan ketarik, sahabat-sahabat, ya. Ini akan ketarik. Tekan ke sana, ini tarik ke sini, ya, telapak kaki tarik ke sini, ini tekan ke sana, ya. Kalian hitung sampai 10 atau 11, ya, begini. Itu gerakan yang pertama, ya sahabatku, ya, gerakan yang pertama. Ini gerakan yang pertama begini. Kalian bisa lakukan, bisa tes. Kalau kalian saraf kejepit, pasti kalian begini, segitiga begini pasti sakit. Tapi kalau kalian saraf nggak kejepit, ini mau ditekan pakai kayak apapun, kita nggak terasa sakit, ya, kita nggak terasa sakit, karena kita otot-otot yang di sini, otot besar yang di sini itu nggak akan ketarik, ya. Itu gerakan yang pertama, sahabat-sahabat, ya. Itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, pada saat permasalahan dengan urat saraf, permasalahannya itu ada di pinggang, ya. Permasalahan urat saraf itu adalah permasalahannya di pinggang. Di pinggang berarti di sini, ya, sahabat-sahabat, ya. Ada di pinggang, ya. Kalau di pinggang sini kan ada L1, L2, dan ada L1, ada L5 dan S4, S1 itu, atau papan otot, ya. Ini kan ada, kalau di keri itu ada tulang-tulangnya, itu ada papan otot di sini. Kalau di sininya itu nggak normal, kalau otot-otot kita itu nggak normal, kita akan begini, sakit, sahabat-sahabat, ya. Kita akan tarik begini, itu sakit, ya. Kalau kalian saraf kejepit pasti sakit. Contohnya begini, ini aku contohkan, bisa, ya. Tangan ke sini, ini ke sini. Nah, ini kan ke atas, ya. Ini satu ke sini, ini tekan ke atas, sahabat-sahabat. Kalian tekan, begini, tekan, ya. Jangan begini, kalau nggak begini nggak terasa, ya. Kalau begini nggak terasa, begini ke atas sini, tekan, begini, tekan. Nah, jadi di sini tuh punggung kita itu nggak akan sakit, sahabat-sahabat, ya. Punggung kita itu nggak akan sakit. Karena apa? Kalau otot kejepit itu punggung kita ini terasa sakit banget, ya. Apalagi begini, tangan satu ke sini, ya, satu ke situ, satu ke sini. Gerakan yang ketiga adalah kaki. Kaki ini kalian putar ke sini, satu. Nah, ini gerakan yang ketiga, kaki itu putar ke sini, ya. Ini tangan kedua ke sini, tarik, ya, tarik. Maaf, perut saya gede, ya, sahabat-sahabat, ya, tapi nggak apa-apa, nggak ngaruh. Ini tarik begini, ya, tarik begini. Ini akan terasa otot yang di sini sama otot yang di sini nih, ya, otot besar yang di sini itu akan terasa. Makanya praktekin, ya. Begini caranya, ya, begini. Nih gerakan yang kedua atau ketiga, nggak tahu, lupa, ya. Sama. Ini kaki buang ke sini, tangan satu ke sini, tangan satunya angkat ke sini, tekan ke sampai perut,
ya. Kalau tekan sampai perut terasa sakit, kelihatan apa enggak? Begini ya. Ini tekan sini, dan tangan ini tekan ini, tempelin ke perut. Tempelin ke perut begini. Ya, sahabat-sahabat ya, tempelin ke perut begini. Jadi, urat kita itu ke sini dan ke sini itu akan terasa. Jadi kalian bisa mengetahui urat saraf kalian itu kecepit atau enggak. Kalian tes sendiri dan kalian praktekin. Kalau kalian sakit, dibeginiin sakit, ya, dibeginiin sakit, tempelin ke perut sakit, kalian langsung pergi ke dokter. Ya, sahabat-sahabat, ini aku ngasih tahu biar kalian itu nggak ada saraf kejepit atau gimana ya. Terus untuk yang kedua, yang ketiga juga ya, selain gerakan tadi yang pertama, yang kedua, kalian lebih bagus itu jalan jinjit, sahabat-sahabat ya. Karena kalian jalan jinjit itu, ini urat yang di sini nih ya, urat yang di sini nih akan ketarik. Contohnya gimana? Jalan jinjit, ikutin tadi kan ke atas ya. Nih, jalan jinjit ya, segini. Jalan jinjit ini, tulang ini, otot yang di sini itu akan ketarik ya, otot yang di kaki itu akan ketarik. Kalian mengetahui urat saraf di sini itu atau saraf kita kejepit atau enggak itu tahu dari sini. Kalian jalan jinjit seperti ini, jinjit ya, nih, jinjit begini, semampu kalian dan sebetah kalian. Kalau saya nggak tahan lama, ya, jinjit begini, itu ototnya akan ketarik, otot sini sama bawah itu tumit akan ketarik. Semakin kita tinggi nariknya, tumitnya semakin terasa. Aduh ya, sahabat-sahabat, begini contohnya, jalan jinjit begini. Kalau bisa sambil begini ya, begini, jalan jinjit. Aduh, capek sahabat-sahabat ya. Bisa diginiin juga bisa ya, ini juga bisa, satunya juga bisa ya. Ini adalah gerakan kedua ya, kedua apa ketiga tadi ya, begitu. Jadi kalau kalian jalan jinjit, kalian terasa sakit, berarti kalian ada masalah saraf kejepit ya. Tapi kalau nggak ada masalah, berarti nggak ada masalah urat kejepit ya. Untuk yang terakhir sahabat-sahabat ya, ada yang terakhir, yang keempat. Yang keempat mana tadi? Yang keempat adalah dentenis ya. Dentenis frontosa sweep ya. Dentenis prostusia sweep ya. Badan tidur terlentang, satu kaki kanan ditekuk dan tangan yang terlentang ke sana ya. Tarik posisi ya. Berarti kita tidur terlentang ya sahabat-sahabat ya. Sekarang untuk yang keempat, kita tidur terlentang begini. Kita tidur terlentang begini ya. Kaki kesiniin, tangan ke atasin, ini tarik ya. Kalau tangan ini nggak ikut ketarik, berarti nggak ada saraf kejepit ya. Ini tangan buat narik ini ke satu, yang tangan ini tetap ke atas ya sahabat-sahabat. Aduh, sampai bunyi tekluk ya. Kalian praktekkan ya, kalian praktekkan. Ini ke atas, ini satu ke. Kalau ini ikut ke angkat, berarti ada saraf kejepit ya. Kalau tangan ini ikut ke atas begini, berarti ada ada saraf kejepit.
Tapi kalau tangan ini menentak ke lantai begini, berarti nggak ada saraf kejepit. Itu contohnya ya. Sama satu ini juga sama begini ya, begini contohnya ya, begini ini satu kesini, berarti nggak ada masalah otot kejepit ya sahabat-sahabat ya, begitu. Ini begini. Nah itulah ya sahabat-sahabat, itulah dari Tati. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Itulah tadi ide-ide dari Tati, semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga kalian dikasih kesehatan, dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih kesehatan ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase dari channel Tati. Jangan lupa like dan subscribe, dan ikutin tahap berikut-berikutnya, apalagi yang ingin Tati sampaikan ke kalian semuanya, biar kalian itu sehat ya. Berarti kalau kalian satu Adam test ya, yang satu itu Adam test, posisi Adam test. Yang kedua ya adalah tiptoe atau jalan jinjit. Yang ketiga Vero-Foam test. Vero-Foam test adalah tadi yang begini ya, yang begini sahabat-sahabat ya. Kalau kalian ini nggak sakit, berarti ya nggak sakit. Kalau sakit ya kalian ada urat saraf kejepit ya. Yang keempat adalah pronator fit. Ya, pronator fit adalah masalah otot besar kalian. Kalau masalah otot besar kalian itu oke, nggak bermasalah, berarti nggak sakit digituin tadi. Tapi kalau kalian itu ada masalah otot, berarti kalian nggak lolos ya. Lolos tidaknya tes saraf kejepit adalah 4 syarat tadi ya. Selamat mencoba, jangan kalian sungkan-sungkan. Semoga bermanfaat. Lihat video selanjutnya Tati akan buat apa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.